Ya, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman yang membahas tentang agama Kristen dan kepercayaan panteisme. Silakan Angelin dan Elvis dan teman-teman yang lain presentasikan hasil diskusi kalian. Shalom semuanya, selamat Shalom. pagi. Kelompok kami, kelompok 5, akan mempresentasikan tentang agama Kristen dan kepercayaan panteisme. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada saya sendiri, Wilson Agunung, ada Alvina Violani, Angelin Sondang Maria Pedorova, Elvis Rockefeller Mangyandi, Ramot Hasudungan Purba. Next. Lanjut, itunya. Udah. Pokoknya. Belum muncul slide-nya. Udah ganti di sini. Lanjut aja ya. Panteisme. Panteisme atau panteisme dalam bahasa Yunani berarti pan yang berarti semua dan theos yang berarti Tuhan. Secara harfiah artinya adalah Tuhan ada semuanya dan semua ada Tuhan. Ini merupakan sebuah pendapat bahwa segala barang merupakan Tuhan. Abstrak imanen yang mencakup semuanya. Atau bahwa alam semesta atau alam dan Tuhan adalah sama. Dengan demikian, panteisme adalah pandangan bahwa Tuhan setara dengan alam atau alam semesta fisik, bahwa mereka pada dasarnya adalah hal yang sama, atau bahwa segala sesuatu adalah Tuhan, abstrak imanen yang mencakup segalanya. Jadi, setiap individu manusia sebagai bagian dari alam semesta atau alam itu adalah bagian dari Tuhan. Sejarah panteisme. Istilah panteis yang diturunkan dari kata panteisme pertama kali digunakan secara langsung oleh penulis Irlandia John Toland dalam karyanya yang berasal dari tahun 1705 yang berjudul Socinianisme benar-benar dicanangkan oleh seorang panteis. Namun, konsep ini telah dibicarakan jauh sebelum pada zaman filsuf Yunani kuno oleh Thales, Parmenides, dan Heraklitus. Next. Lalu ada aliran-aliran panteisme. Yang pertama ada panteisme klasik. Panteisme klasik adalah bentuk panteisme yang menyamakan keberadaan dengan Tuhan tanpa mencoba untuk mendefinisikan ulang atau meminimalkan salah satu istilah. Lalu ada panteisme biblika. Bentuk panteisme ini menyatakan bahwa beberapa aspek panteistik diungkapkan dalam tulisan-tulisan Alkitab. Yang ketiga adalah panteisme naturalistik. Panteisme naturalistik adalah bentuk panteisme yang menyatakan bahwa alam semesta, meskipun tidak sadar dan tidak hidup secara keseluruhan, namun tetap menjadi fokus yang bermakna untuk penemuan mistik. Yang keempat adalah kosmoteisme. Kosmoteisme adalah gerakan kecil dan kontroversial yang mengungkapkan perasaan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan tidak ada sebelum manusia, dan bahkan mungkin merupakan keadaan akhir dari evolusi manusia melalui perencanaan sosial, genetika, dan bentuk lain dari rekayasa genetika. Yang kelima adalah pandeisme, adalah semacam panteisme naturalis memegang bahwa alam semesta adalah Allah sadar dan non-hidup, tetapi juga bahwa Allah sebenarnya kekuasaan sadar dan hidup atau entitas yang dirancang dan dibuat dengan alam semesta. Yang keenam adalah panentheisme. Panentheisme memiliki ciri-ciri yang sama dengan panteisme, seperti gagasan bahwa alam semesta adalah bagian dari Tuhan, meskipun panentheisme
berpendapat bahwa Tuhan lebih besar daripada alam itu sendiri, dan dengan demikian alam semesta fisik hanyalah bagian dari sifatnya. Menurut Alkitab, Mazmur 139 ayat 7-8 menyatakan, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Kemahadiran Allah berarti Dia hadir di mana-mana. Tidak ada tempat di alam semesta ini di mana Allah tidak hadir. Ini berbeda dengan panteisme. Allah ada di mana-mana, tapi Dia bukan segala sesuatu seperti di dalam konsep panteisme. Penolakan yang paling jelas dari Alkitab terhadap panteisme terlihat dalam berbagai perintah yang melarang penyembahan berhala. Alkitab melarang penyembahan berhala, malaikat, benda-benda langit, unsur-unsur alam, dan lain-lain. Pengertian agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dari Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus dari dosa. Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memegang nasihat yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat atau gereja, dan kepemimpinan gereja yang tidak berkesudahan. Terdapat dalam Injil Matius 16 ayat 18-19. Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang bagi kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung nasihat moral yang tertulis dalam 10 perintah Tuhan. Kata Kristen sendiri mempunyai guna pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Murid-murid Yesus Kristus bagi awal mulanya dinamakan Kristen ketika mereka berkumpul di Antioquia. Dalam Kisah Para Rasul ayat 11 ayat 26b. Kesimpulan. Sekalipun panteisme mengajarkan bahwa Allah sumber segala sesuatu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Tapi Allah yang diajarkan oleh mereka bukan Allah yang kita kenal dalam pengajaran firman Tuhan. Sebab Allah orang Kristen adalah Allah yang berpribadi yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, yang telah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, di mana manusia diciptakan hanya serupa dengan Allah, bukan sama dengan Allah. Oleh karena itu, Alkitab yang secara jelas dan konsisten melarang penyembahan berhala merupakan argumen yang konklusif dalam menentang panteisme. Itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan teman-teman, walaupun slide-nya nggak muncul ya. Ya. Jadi slide-nya muncul cuma pembukaan. Nah, ini baru gerak bisa. Sorry. Nah, dari tadi nggak bisa. Keganti dari sini. Oke, di panteisme ini. Ini pembukaannya ya, awalnya ya. Panteisme atau panteisme Yunaninya semua dan juga bicara theos. Secara harfiah artinya adalah Tuhan adalah semuanya dan semua adalah Tuhan. Ini merupakan sebuah pendapat bahwa segala barang merupakan sebuah pendapat bahwa barang merupakan Tuhan abstrak, imanen, yang mencakup semuanya, atau bahwa alam semesta atau alam dan Tuhan adalah sama. Nah, itu pandangan dari panteisme. Silakan teman-teman yang
mau bertanya kepada kelompok 5? Mau nanya, Silakan. bagaimana korelasi dari panteisme sama minta contohnya? Kasih. Korelasi. Korelasi apa? Korelasi dari panteismenya. Dan kasih contoh ya. Mm-mm. Silakan, Angelin, Elvis dijawab. Korelasinya apa? Ini korelasi kemana maksudnya? Tadi kayaknya jelasin selain panteisme tadi jelasin apa ya? Soalnya PPT-nya nggak keluar. Tadinya mau minta perbedaan panteisme sama apa ya tadi? Boleh minta lihat slide-nya satu-satu nggak? Iya, coba dari atas. Dari atas. Elvis. Tuh panteisme. Hmm. Terus. Sejarahnya. Sebentar, pelan-pelan. Sejarahnya. Oke, terus biar Gitanya bisa lihat. Ini aliran-alirannya ya. Jadi ada panteisme klasik, ada biblika, terus ada panteisme naturalistik, ada kosmoteisme, terus ada pandeisme, panenteisme, banyak dia ya. Terus, nah kalau ini menurut Alkitab, sebentar. Iya, terus. Iya. Gimana, Git? Gini aja berarti. Bagaimana perbedaan panteisme sama ajaran Yesus Kristus? Itu kan beda kan? Nggak sama. Nah, sama aku mau minta contoh dari panteismenya. Silakan. Saya mau jawab ya. Jadi ya jelas beda banget karena panteisme itu percaya kalau apa aja itu Tuhan. Jadi misalnya mereka percaya kalau pohon itu Tuhan, bahkan hewan itu Tuhan, manusia juga Tuhan. Jadi kan beda kalau kita percaya kalau Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Iya. Itu perbedaannya. Nah, contoh-contoh panteisme ya tadi. Mereka percaya kalau misalnya pohon itu Tuhan, terus hewan itu juga Tuhan, bahkan manusia juga Tuhan. Gitu. Udah jelas? Kita Ya pasti sangat beda lah ya. Karena kita ini menganggap Tuhan itu dia adalah Yesus Kristus tadi ya udah dibahas. Yesus adalah juru selamat. Kalau panteisme ini ya pokoknya lihat pohon besar ya Tuhan. Lihat batu besar itu Tuhan ya. Jadi dia lebih percaya hal-hal apalagi yang misalnya ada bau mistik-mistiknya mungkin ya. Dia lebih percaya lagi. Ya gimana Git? Cukup? Silakan yang lain. Atau mau kasih contoh, ini nggak ada dimunculkan daerah-daerah yang menganut panteisme ya.
Misalnya ada contoh dari daerah mana gitu, tapi harus sesuai survei. Jangan ngarang, nanti kita salah. Nggak ada contohnya, Angelin. Nggak ada, Pak. Yang lain mungkin dari kelompok lain, kalau ada yang pernah lihat atau pernah dengar gitu. Kalau orang ke Gunung Kawi itu apa masuk ke panteisme atau enggak? Misalnya ke Gunung Kawi minta jadi kaya gitu, kekayaan. Itu mereka biasanya ke yang mistis-mistis gitu kan, Pak? Iya, maksudnya apa ini masuk juga panteisme atau enggak? Kayaknya enggak deh. Soalnya Enggak. mereka kan biasanya nyembahnya ke arah lain. Kalau seperti di daerah Sumatera, pergi ke kuburan raja itu, apa? Masuk enggak? Kan banyak tuh di Sumatera. Daerah-daerah Tarutung sana kan. Ada yang datang bawa pinang, bawa apa. Apa mereka anggap kuburan itu juga Tuhan? Mungkin mereka lebih nganggep rajanya Tuhan kali ya. Rajanya yang mereka datengin ke kuburannya itu Tuhan, mungkin mereka nganggepnya masih kayak gitu, Pak. Nah, Mungkin bisa masuk ke bisa panteisme. masuk. Panteisme. Ada enggak teman-teman yang lain? Ada contoh-contoh misalnya di daerah mana gitu? Benar-benar nyata gitu penyembahan panteisme. Nggak usah di luar negeri deh, lihat di Indonesia ada nggak? Oke teman-teman, ada lagi nggak pertanyaan? Saya mau coba izin bertanya, Pak. Ya, Eriko. Kalau misalnya kayak apa dari agama Katolik kan kayak ada berdoa di Gua Maria, Pak. Itu kan ada patung Bunda Marianya. Nah, itu termasuk ini nggak, Pak? Penyembahan berhala. Kan sebuah patung yang menyerupai Bunda Maria gitu, Pak. Silakan, Jelin, teman-teman dijawab. Maksudnya ini penyembahan berhala atau panteisme atau apa ini pertanyaannya? Panteisme, Pak. Kan tadi katanya nggak apa yang Nyembah tadi benda-benda pas ya. baca firman tuh. Yang terakhir baca Ayo, firman. jangan salah jawab ya. Iya. Penyembahan itu kan harus dilihat motivasinya ya. Seperti saya pernah ke Tarutung, ke daerah Salib Kasih. Nah, saya berdoa di bawah Salib Kasih itu. Nah, itu tergantung motivasinya kemana nih. Apakah karena di situ ada salib besar yang tingginya 40 meter, terus saya sembah-sembah itu. Tapi kembali ke motivasinya, kalau saya kan di situ sebagai sarana tempat aja. Tapi tujuan saya yaitu menyembah Tuhan Yesus. Nah, ini ada pertanyaan teman-teman kita yang di Katolik itu suka ada patung Maria dan di sana mereka berdoa, kira-kira masuk golongan mana nih? Penyembahan berhala, panteisme atau apa ini?
Silakan teman-teman yang bisa jawab, Ramot semua. Izin menjawab, kalau menurut saya kayak agama Katolik itu bukan kayak panteisme. Soalnya kayak Bapak tadi cerita ya, Bapak ke tali kasih ya, kayak tujuannya kayak ya cuman berdoa tapi bukan sebagai penyembahan. Jadi mereka menyembah, maksudnya ada patung Maria. Ya paling cuman kayak ibadah gitu aja, mungkin di situ ibadahnya, mungkin gitu ya Pak. Ibadah. Ya mungkin kalau kita lihat, Pak Kaleb bantu sedikit, kalau kita lihat tuh teman-teman kita di Katolik itu memang menjadikan Maria itu sebagai Bunda Suci ya. Artinya karena Maria ini yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, ya, sehingga Maria ini jadi Bunda Suci ya, sampai memang di gereja-gerejanya juga banyak patung Maria ya. Tetapi kembali lagi, kita nggak bisa ngukur motivasi mereka ya. Artinya apa? Ya mungkin itu sebagai penghormatan saja, tapi penyembahannya yang sebenarnya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kan kita nggak bisa ngukur ya, ini tujuannya kemana nih, motivasinya ya. Tapi kalau Pak Kaleb misalnya perhatikan sih, karena saya juga banyak teman-teman Romo gitu ya, teman-teman dari Katolik, kelihatannya sih mereka itu kuat sekali sih percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma ya mungkin itu sebagai penghormatan aja. Kalau ada Maria itu dalam kitab Matius adalah wanita saleh ya. Tapi balik lagi, kita kan nggak bisa ngukur. Tapi kalau misalnya ada orang di depan patung Maria menyembah Maria sebagai Allah, ya mungkin jadi salah. Jadi kita memang nggak bisa ngukur ya, Riko ya. Ya, poinnya, intinya kita lihat Maria itu, kita juga hargailah Maria itu yang dipakai Tuhan melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau di dalam kekristenan Protestan, karismatik, Bunda Maria tidak sampai ada patung-patungnya gitu kan, kita buat di gereja atau di mana. Kalau teman-teman Katolik ya memang gereja ya pasti ada Bunda Maria. Tapi kembali lagi kepada tujuan dan motivasi penyembahannya ya. Karena kita kan nggak bisa ngukur. Nanti yang bisa ngukur itu Tuhan sendiri. Tapi kalau penjelasan saya lebih ke arah mereka menghargai saja, tapi penyembahannya hanya kepada Yesus. Berarti sama kayak yang tadi Pak Kaleb bilang dong, yang dia di Sumatera ya, yang dia datang-datang ke kuburan leluhurnya, berarti itu sebuah bentuk penghormatan aja Pak, bukan menyembah. Kan kita nggak bisa ngukur hati mereka ya. Jadi kembali memang, kalau dia datang di kuburan, minta kekayaan, harta kepada yang sudah meninggal, kan udah jadi penyembahan lain itu. Tapi kalau saya, Riko, kita semua ke kuburan, datang cuma sebagai ziarah, ya nggak masalah. Iya kan? Atau ada orang datang ke kuburan, bawa jeruk, bawa rokok, bawa pinang, tujuannya supaya yang meninggal ini bisa makan, bisa ngerokok. Nah itu tujuannya udah salah lagi. Jadi kembali ke motivasi ya. Kalau yang beri makan itu bukan emang yang keras dikit. Kalau yang saya tahu Pak, yang kayak memberi buah-buah, minum itu kan emang udah kegiatan dari turun-menurun kakek nenek ya Pak. Kalau menurut saya kayak budaya Tionghoa kan emang seperti itu Pak. Ya itu udah jadi tradisi. Tapi kalau kita telusuri, orang meninggal itu mana bisa makan jeruk. Iya Pak, jadi cuma bentuk penghormatan aja, bentuk penghormatan dia tuh kayak gitu Pak, kepada yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Ya kita nggak bisa ngukur motivasinya, ya. Tapi kalau itu sudah jadi tradisi turun-temurun, mereka
yang menjadi salah kan kalau sampai di kuburan saya atau Riko kita berdoa, orang yang udah meninggal kita doain supaya diterima di sisinya, di sisi Allah, di sisi Tuhan dengan tenang. Kita nggak ada begituan. Dalam kekristenan sudah meninggal udah selesai, makanya dalam kekristenan orang yang masih hidup itu yang perlu didoakan, ya. Kalau udah meninggal nggak bisa merubah apa-apa. Kalau ada yang meninggal kita cubit aja nggak mungkin dia bangun dan marah-marah, nggak bisa. Oke ya, mungkin kelompok 5 cukup ya. Ya, thank you buat Angelin, Elvis semua teman-teman, Ramot semua ya, Alvina. Tuhan berkati kalian semua. Kasih jempol dulu teman-teman buat mereka dan beri tepuk tangan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus terus urapi. Ya, nanti kalau ada waktu bisa cari-cari contohnya kali ya. Misalnya di Indonesia di daerah mana.